Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niki Nuraini dan rekan saya Putri Salsabila akan membahas mengenai krisis pangan dunia terhadap perekonomian Indonesia. Krisis pangan dunia terhadap perekonomian Indonesia. Apa yang menyebabkan krisis pangan global? Adanya isu mengenai krisis pangan dunia dan energi yang makin parah menjelang akhir 2022. Kondisi ekonomi dunia yang sebelumnya pulih akibat pandemi COVID-19 makin diperparah dengan adanya invasi Rusia ke Ukraina. Selain krisis energi, dunia juga dihadapkan dengan krisis pangan, terutama bagi negara-negara dengan ekonomi rentan. Dalam seminar di pertemuan G20 Jalur Keuangan Nusa Dua Bali, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan bahwa per bulan Maret harga pangan melonjak hampir 13% dan bisa melonjak 20% pada akhir tahun 2022. Sri Mulyani juga memprediksi bahwa kondisi di tahun 2022 ini mungkin saja tidak lebih baik di tahun 2021. Dan kondisi ini bisa juga berlanjut di tahun 2023 jika tidak ditangani secara bersama-sama. Kerawanan pangan juga diperparah dengan krisis pupuk. Suplai pupuk global yang terganggu ini membuat krisis pangan dunia memburuk. Hingga saat ini, hambatan pupuk Rusia masih ada akibat sanksi dari Barat. Jika gagal diatasi, situasi pangan dunia yang lebih suram akan terjadi tahun depan. Pada sidang umum ke-77 Perserikatan Bangsa didominasi pembicaraan mengenai isu krisis pupuk dan pangan. Ketersediaan pupuk dunia mengkhawatirkan dan diperkirakan bakal berdampak pada panen beras. Setidaknya 2 miliar orang yang sebagian besar berada di Asia berpotensi terkena dampaknya. Lalu, bagaimana upaya G20 dalam menghadapi krisis pangan? Isu keamanan pangan dan pasokan pupuk menjadi topik pembicaraan utama Indonesia dengan berbagai pihak dalam berbagai rangkaian acara. Beberapa upaya yang dapat dilakukan dalam menghindari krisis pangan oleh negara G20, negara-negara G20 bisa menghindari kebijakan-kebijakan kontraproduktif dan juga mencegah praktik penimbunan pangan, pengembangan industri pertanian untuk mendorong ketahanan pangan, dan saling bantu keuangan antar negara, terutama untuk negara-negara dengan ekonomi rentan. Forum G20 diharapkan bisa menjadi jembatan solusi dari hasil diskusi bersama para menteri keuangan dan gubernur bank sentral berbagai negara anggota. Indonesia dan berbagai negara di dunia sedang was-was mengenai krisis pangan dan energi di berbagai dunia. Harapan dari Menteri Keuangan Indonesia, yaitu Ibu Sri Mulyani Indrawati, Forum G20 bisa jadi jembatan bagi negara-negara anggota dan negara lain untuk saling bantu menjaga stabilitas ekonomi, terutama dengan cara membantu negara-negara dengan ekonomi rentan. Lalu, bagaimana dampak krisis pangan bagi Indonesia? Berdasarkan data Kementerian Pertanian Indonesia, Indonesia membutuhkan impor pupuk dikarenakan tingginya permintaan akan pupuk di Indonesia. Berdasarkan data dari Kementerian Pertanian yang tercatat, 22,57 juta ton sampai 26,18 juta ton permintaan pupuk di Indonesia. Salah satu BUMN yang memproduksi pupuk adalah PT Pupuk Indonesia. PT Pupuk Indonesia Persero pada April 2022 telah berhasil merealisasikan produksi pupuk sebesar 3,92 juta ton. Selain itu, Pupuk Indonesia juga telah mengamankan kebutuhan pasokan bahan baku NPK hingga akhir tahun 2022. Direktur Produksi Pupuk Indonesia, Bob Indiarto, menyebutkan karena tingginya permintaan akan pupuk dan tidak sebanding dengan produksi pupuk dalam negeri, pemerintah tetap melakukan impor bahan baku pembuatan pupuk dari negara lain seperti Kanada dan negara-negara Timur Tengah, sehingga pasokan bahan baku NPK sudah berada dalam batas aman untuk kelancaran produksi hingga akhir tahun. Bob menyebutkan bahwa jaminan pasokan bahan baku ini tidak lepas dari dukungan pemerintah, terutama Kementerian BUMN dan Kementerian Pertanian, karena ketersediaan bahan baku dan kestabilan pasokan pupuk nasional menjadi sangat penting di tengah ketidakpastian global, terutama dampak dari perang Rusia dan Ukraina. Analisis keterkaitan isu dengan PSAK 14.
Berdasarkan data di atas, PT Pupuk Indonesia menyatakan bahwa perusahaan tidak melihat adanya dampak yang signifikan dan material yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha. Kendati demikian, perusahaan melakukan upaya untuk mengatasi hal tersebut dengan melakukan hal sebagai berikut. Yang pertama, melakukan pengamanan kontrak jangka panjang untuk bahan baku berbasis fosfat untuk kebutuhan produksi MPK. Yang kedua, melakukan produksi bahan baku DAP untuk kebutuhan produksi NPK. Berdasarkan hasil penilaian pada tanggal pelaporan manajemen grup, berkeyakinan bahwa provinsi tersebut cukup untuk menutupi kerugian dan persediaan atau penurunan nilai. Pada tanggal 31 Desember 2021, persediaan barang jadi diasuransikan terhadap risiko kerugian, gempa bumi, kebakaran, dan risiko lainnya, dengan nilai pertanggungan sebesar 11.325.327 dan 22.821.554 US dollar. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan asuransi tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas persediaan yang dipertanggungkan. Persediaan digunakan sebagai jaminan atas pinjaman bank jangka pendek PSAK 14 nomor 26. Sekian dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.